Bismillahirrahmanirrahim. Saya Profesor Zainal Arifin Hasibuan yang saat ini saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Informatika dan Komputer dan juga saat ini saya menjadi anggota Dewan Pendidikan Tinggi dan juga Dewan TIK Nasional, ya, mengucapkan selamat kepada teman-teman di UGM yang telah membentuk atau menyediakan program Magister Kecerdasan Artifisial. Baru-baru ini Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi mengatakan bahwa siapa yang menguasai kecerdasan artifisial maka besar kemungkinan dia akan menguasai dunia. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman di UGM membentuk program studi Magister Kecerdasan Artifisial. Ini saya kira suatu langkah yang sudah tepat, ya. Ini suatu langkah yang sangat-sangat strategis karena memang eranya kita sekarang ini membuat kecerdasan artifisial ini muncul kembali, ya. Sekitar 30-40 tahun yang lalu kecerdasan artificial intelligence ini atau artificial intelligence ini sempat menjadi suatu harapan, tapi karena keterbatasan teknologi, keterbatasan data yang bisa dikumpulkan, dan keterbatasan berbagai macam komputasi, ya, teknik-teknik komputasi, maka artificial intelligence ini atau kecerdasan artifisial ini sempat meredup. Nah, dengan hadirnya saat ini big data, hampir semua dalam kehidupan kita sehari-hari ini bisa dijadikan data dengan berbagai macam format, ya. Kemudian muncul juga sekarang ini cara-cara mengolah data yang besar tersebut, namanya data science. Maka kehadiran artificial intelligence ini atau kecerdasan artifisial ini menjadi sangat-sangat strategis kembali, ya. Hampir semua sistem yang kita gunakan atau yang kita akan bangun itu basisnya adalah kecerdasan artifisial. Nah, untuk itu kita berharap bahwa teman-teman di UGM yang mengelola program studi kecerdasan artifisial ini benar-benar bisa mengakomodir, ya, kepentingan-kepentingan bangsa kita, ya, kepentingan-kepentingan kehidupan kita sehari-hari, ya, agar kita bisa hidup lebih efisien, lebih efektif, ya, dan bermakna. Sekali lagi dengan hadirnya big data, data science, ya, kita juga sedang berada di dalam proses transformasi dari revolusi industri 1.0 ke revolusi industri 2.0 ke 3.0 ke 4.0 dan terakhir kita ke masyarakat madani namanya, ya, smart society, bahkan society 5.0, itu semuanya landasannya adalah artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Sehingga sekali lagi kehadiran program studi Magister Artificial Intelligence ini sangat-sangat bermakna, sangat-sangat strategis dan sangat-sangat tepat waktunya, ya, dengan lingkungan yang berubah dengan cepat, apalagi kita baru saja menghadapi pandemi, ya, 2 tahun dan sebagainya. Ini merubah paradigma, ya, berbagai macam sektor kehidupan kita. Nah, perubahan-perubahan paradigma tersebut dimungkinkan bisa untuk kita manfaatkan ke yang arah lebih baik dengan menggunakan kecerdasan artifisial ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai Ketua Indojis, ya, dan selaku Ketua Dewan Eksekutif Alam Infokom, turut berbahagia dan senang sekali atas dibukanya program Magister Kecerdasan Artifisial di FMIPA UGM, yang ini merupakan pionir bagi FMIPA UGM untuk berkontribusi dalam menghasilkan pakar-pakar bidang kecerdasan artifisial. Sebagaimana kita ketahui bahwa
Di saat ini kita berada di era industri 4.0 dan masyarakat 5.0 yang mana kepakaran kecerdasan artifisial itu sangat diperlukan, ya, sehingga masih banyak sekali pakar-pakar yang dibutuhkan, dan oleh karena itu diperlukan adanya program magister kecerdasan artifisial yang ini sudah diinisiasi oleh FMIPA UGM. Selain itu, kecerdasan artifisial saat sekarang sangat dibutuhkan khususnya dalam mendukung kebutuhan industri. Tidak hanya itu saja sebetulnya, tapi juga di bidang-bidang lain seperti kesehatan, transportasi, kemudian bidang pertanian, yang mana di bidang-bidang tersebut itu sangat melimpah data-data dan sangat diperlukan metode untuk melakukan otomasi di bidang-bidang tadi. Kecerdasan artifisial itu sangat dibutuhkan di segala lini, ya, saat sekarang, sehingga kecerdasan artifisial ini merupakan satu kebutuhan untuk Indonesia, ya, sehingga program magister kecerdasan artifisial ini sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kecerdasan artifisial di Indonesia, khususnya melalui riset-riset yang akan dilakukan oleh program magister dan pakar-pakar yang dihasilkan dari lulusan magister ilmu kecerdasan artifisial. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Daniel Oscar Baskoro, selaku Chief Operating Officer di Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan saya juga merupakan alumni dari Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada tahun masuk angkatan 2010. Dan di sini saya mengucapkan selamat kepada Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada atas peluncuran jurusan Magister Ilmu Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence yang merupakan jurusan yang dinanti-nanti bagi industri di Indonesia saat ini. Dan kita ketahui bersama bahwa ketika masa pandemi ini, kecerdasan buatan menjadi hal yang sangat penting. Kita lihat bagaimana manusia terbatas untuk melakukan mobilitas, manusia terbatas untuk berkumpul di sebuah tempat, dan hal-hal tersebut menggunakan teknologi kecerdasan buatan, terutama teknologi robot, industri menjadi tetap survive dengan adanya robot-robot yang bisa melakukan fungsi-fungsi otomatis di tengah keterbatasan kita melakukan mobilitas. Di sisi lain, kecerdasan buatan tidak hanya diterapkan di industri yang secara khusus di manufacturing, tapi juga diterapkan berbagai macam di industri-industri yang sangat penting, relevan dengan misalnya sektor mobilitas. Bagaimana pesawat menggunakan kecerdasan buatan ya untuk mendeteksi sistem-sistem yang ada, mendeteksi sensor-sensor yang rusak, sehingga mencegah berbagai macam insiden, sehingga menyelamatkan banyak nyawa-nyawa manusia. Dan penting juga kita lihat ketika masa pandemi ini, kecerdasan buatan menjadi hal yang sangat penting ya, terutama untuk proses-proses yang membutuhkan hal-hal yang cepat. Contohnya, di Kementerian Kesehatan kami menggunakan chatbot untuk mempermudah proses pemantaran obat-obat kepada pasien isoman. Mengintegrasikan layanan telemedicine dengan layanan chatbot sehingga pasien-pasien telemedicine isoman dapat mendapatkan obat secara mudah dan gratis di depan rumahnya masing-masing. Jadi ini adalah contoh bagaimana chatbot digunakan menggunakan teknologi kesehatan buatan untuk mempermudah pelayanan kesehatan. Di sini saya juga mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pentingnya kita terus menggunakan teknologi secara bijak, bahwa teknologi kecerdasan buatan ini juga penting mengedepankan aspek manusia. Jangan sampai kita manusia yang dikendalikan oleh teknologi, tapi teknologi harus bisa kita manfaatkan untuk menunjang berbagai macam kebutuhan, untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada di sekitar kita. Dan akhirnya saya juga mengucapkan sekali lagi selamat ya kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dari Fakultas MIPA atas peluncuran jurusan ini, dan semoga dengan adanya jurusan ini makin mewujudkan berbagai macam produk inovasi, terutama kecerdasan buatan yang unggul dan bermanfaat dan mampu bersaing dengan berbagai macam produk di kancah global. Dan selamat dan semoga sukses untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian.